Kalian pasti penasaran bagaimana penjelasan tentang Culling Game. Nah, setelah arc insiden Shibuya berlangsung intens, Jujutsu Kaisen mulai memasuki babak baru yang disebut Culling Game. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, dan Yuta Okkotsu berusaha mengikuti permainan itu untuk membebaskan gurunya dan menyelamatkan orang tercintanya. Dan di akhir arc insiden Shibuya dalam seri Jujutsu Kaisen, GG Akutami kemudian memperkenalkan kita pada Culling Game. Culling Game ini dimulai setelah arc insiden Shibuya yang sudah direncanakan dengan matang dan dieksekusi hampir sempurna hingga akhir oleh Kenjaku. Culling Game ini merupakan gagasan dari Kenjaku, dan pada dasarnya permainan ini adalah Battle Royale bagi para sorcerer Jujutsu ataupun yang masuk ke dalam Culling Game. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan Culling Game, yaitu permainan yang diciptakan Kenjaku setelah arc Shibuya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Culling Game adalah permainan maut yang diciptakan Kenjaku, yang mana ini adalah pertarungan hidup dan mati antara sorcerer Jujutsu dan non-sorcerer Jujutsu yang berada di 10 wilayah koloni Jepang. Seperti namanya, Kenjaku mungkin bertujuan ingin menyingkirkan para sorcerer dan manusia yang lemah dan memilih yang terkuat untuk tujuan yang lebih besar lagi. Setelah bergabung dalam Culling Game, peserta harus membunuh lawan-lawan mereka untuk mendapatkan poin. Culling Game ini dimulai ketika Kenjaku telah mendapatkan teknik Idol Transfiguration milik Mahito setelah kekalahan Mahito. Kemudian dia mengaktifkan Idol Transfiguration saat insiden Shibuya. Nah, saat malam Halloween pada tanggal 31 Oktober, terjadi sebuah insiden besar di Shibuya. Saat di akhir insiden Shibuya, Kenjaku harus dikeroyok oleh penyihir Jujutsu. Namun dia juga harus melarikan diri dengan mengeluarkan jutaan kutukan ke kota Tokyo. Tapi sebelum itu, dia mengaktifkan Idol Transfiguration. Teknik itu memungkinkan dia untuk membangkitkan kemampuan Jujutsu ke orang-orang yang dia tandai. Nah, Culling Game ini berlangsung di beberapa tempat yang berbeda di Jepang. Culling Game berlangsung di 10 koloni yang tersebar di seluruh Jepang. Lalu, sebuah perisai atau kekai berwarna hitam pun mengelilingi sebuah wilayah akan muncul di kota-kota di Jepang. Beberapa koloni yang menjadi tempat map Culling Game diantaranya adalah Tokyo nomor 1 koloni, Tokyo nomor 2 koloni, Sendai koloni, Sakurajima koloni, dan lain-lain. Dan mereka terhubung oleh barir yang membentuk garis yang mengirim manusia di Jepang ke sisi lain. Selain Hokkaido, koloni-koloni di tempat-tempat berbeda membentuk garis melintasi seluruh Jepang. Untuk para peserta dari Culling Game, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kenjaku mengaktifkan Idol Transfiguration kepada orang-orang pilihan yang ditandainya. Ada dua jenis orang tersebut, yakni orang yang telah memakan alat terkutuk dan orang yang telah memiliki teknik kutukan tapi memiliki struktur otak non-penyihir. Pada kasus pertama, orang yang memakan alat terkutuk akan membangkitkan penyihir masa lampau dalam tubuh mereka, atau lebih tepatnya mereinkarnasikan penyihir masa lampau ke tubuh mereka, seperti Kashimo dan Yorozu. Dan pada kasus kedua, orang biasa akan mengaktifkan teknik kutukan mereka dan menjadi penyihir baru, seperti contohnya Takaba dan Higuruma. Selain itu, peserta Jujutsu Kaisen lainnya sisanya adalah warga biasa yang tidak memiliki sihir sama sekali. Dan warga sipil yang tempatnya atau daerahnya yang menjadi koloni Culling Game akan diberikan kesempatan satu kali untuk keluar dari koloni oleh Kenjaku. Namun, jika ada warga yang menolak untuk dipersilahkan keluar dari daerah koloni, maka dia akan dianggap sebagai peserta. Selain itu, bagi orang yang dari luar masuk ke dalam koloni, maka dia akan otomatis dianggap sebagai peserta Culling Game setelah memasuki koloni tersebut dan melewati barirnya. Seperti halnya Maki, Yuji, Yuta, dan Megumi. Dan peserta Culling Game juga bisa disebut sebagai player atau pemain. Selain itu, kita juga akan menjelaskan Game Master dari Culling Game ini, yaitu sesuatu yang menjaga jalannya game ini. Nah, dalam mengikuti permainan maut Culling Game ini, para player akan ditemani oleh sang Game Master bernama Kogane. Tugas Kogane adalah memandu player, memberikan informasi permainan, dan juga menjadi perantara antara pemain dengan Culling Game. Kogane juga bisa diajak bernegosiasi untuk menambah aturan. Kogane merupakan seorang Shikigami berbentuk serangga dengan kepala tengkorak. Juga ada sepasang sayap pada tubuhnya.
Jumlah Kogane ini cukup banyak tergantung jumlah player yang ada di Culling Game. Dan Kogane ini adalah makhluk yang mengatur kelancaran jalannya permainan di Culling Game ini. Nah, kemudian Culling Game ini memiliki 8 aturan dasar yang telah diciptakan dari awal, yang dengan seiring berjalannya permainan, pemain atau player boleh diizinkan menambahkan satu aturan untuk keuntungan mereka dalam permainan. Nah, di antaranya adalah peraturan pertama, setelah membangkitkan teknik kutukan, para player harus menyatakan alasan mereka untuk berpartisipasi dalam Culling Game di sebuah kekai atau koloni dalam jangka waktu 19 hari. Nah, sorcerer Jujutsu yang terbangun kekuatannya bisa menjadi orang yang dibuat menjadi wadah penyihir masa lalu atau memiliki teknik terkutuk yang sengaja dibangunkan oleh Kenjaku. Dan dalam waktu 19 hari sejak teknik terkutuk mereka terbangun, para sorcerer ini harus memasuki salah satu dari 10 koloni pilihannya dan berpartisipasi dalam Culling Game. Karena bangkitnya kekuatan pada para player terjadi pada tengah malam 31 Oktober, batas waktu bagi para pemain ini untuk berpartisipasi adalah tengah malam 19 November. Peraturan kedua, jika seorang player tidak mengikuti peraturan di atas atau peraturan pertama, maka teknik mereka akan ditarik kembali atau dihapuskan. Nah, menurut penjelasan Shoko Ieri kepada Maki, penghapusan teknik terkutuk yang disebutkan di sini tidak hanya mencegah seseorang menggunakan teknik terkutuk mereka. Proses penghapusan ini pada dasarnya akan memanipulasi otak player yang pada akhirnya akan membunuh mereka jika tidak mengikuti peraturan. Sebagai hasilnya, seseorang sorcerer yang telah terbangkitkan kekuatannya tidak dapat menolak untuk berpartisipasi dalam Culling Game. Dan ini juga berlaku bagi semua sorcerer Jujutsu yang ikut berpartisipasi dalam Culling Game. Dan jika ada sorcerer Jujutsu yang berpartisipasi dalam permainan kemudian memutuskan untuk meninggalkan permainan Culling Game di tengah jalan, maka teknik terkutuk mereka akan dihapus dan juga akan terbunuh. Karena jika seseorang masuk setelah Culling Game dimulai, maka para player tidak akan bisa keluar dari permainan tersebut hingga berakhir. Peraturan ketiga, non-player yang memasuki sebuah kekai atau koloni, mereka akan langsung dianggap menjadi seorang player dan akan diperlakukan seperti mereka para player yang sudah melakukan peraturan nomor 1. Nah, mereka siapapun itu akan dianggap sebagai peserta Culling Game jika mereka memasuki koloni kapan saja. Namun jika seorang warga sipil sudah berada di dalam koloni, mereka akan diizinkan untuk pergi. Barir hanya dapat menahan player yang ada di dalam koloni jika mereka telah memasukinya dengan sukarela. Peraturan keempat, player mendapatkan poin dengan mengakhiri hidup dari player lain. Peraturan kelima, sang Game Master lah yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang player. Standarnya adalah 5 poin untuk penyihir dan 1 poin untuk non-penyihir. Peraturan keenam, tidak termasuk poin nyawa mereka, para player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah 1 peraturan baru untuk diberlakukan hingga akhir Culling Game. Intinya, pemain atau player dapat menambahkan aturan baru ke permainan, tetapi tidak dapat meminta menghapus aturan yang sudah ada. Peraturan ketujuh, sang Game Master harus menerima peraturan baru apapun yang diusulkan para playernya, selama itu tidak bertentangan pada keberlanjutan game Culling Game. Peraturan ke-8, jika seorang player tidak mendapatkan 1 poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik kutukannya atau poin tidak bertambah, maka teknik mereka akan ditarik kembali, yang mana itu berarti kematian bagi mereka. Dan ini adalah aturan paling keras dari semua aturan yang ada, yaitu peserta dalam Culling Game tidak akan pernah bisa berhenti bermain untuk tetap hidup dan terhindar dari hukuman peraturan Culling Game. Lalu, selain aturan-aturan ini yang sudah ada juga beberapa aturan lainnya yang telah dibuat oleh para player Culling Game untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan semuanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada peraturan poin ke-6, para player diizinkan untuk menambah aturan dengan menukar 100 poin mereka. Dan karena itu, sudah ada beberapa player yang menambah aturan pada Culling Game ini. Peraturan tambahan pertama, Kasimo menambahkan peraturan ke-9, yaitu para player bisa melihat informasi player lain seperti nama, poin serta jumlah aturan yang ditambahkan dan koloni mereka saat ini. Peraturan tambahan kedua, Higuruma menambahkan peraturan ke-10, yaitu para player bisa mentransfer poinnya berapapun ke player lain. Peraturan tambahan ketiga,
Megumi menambahkan peraturan ke-11, yaitu para player bisa keluar dari permainan dengan syarat menukarkan 100 poin, tetapi posisinya harus diganti dengan player baru. Peraturan tambahan ke-4, Yorozu menambahkan peraturan ke-12, yaitu para player bebas berpindah-pindah koloni. Peraturan tambahan ke-5, Kenjaku menambahkan peraturan ke-13, yaitu peserta baru tidak diizinkan ikut lagi sejak 19 November pukul 21.09. Peraturan tambahan ke-6, Kenjaku menambahkan peraturan ke-14, yaitu jika semua player mati kecuali Megumi dan Suguru Geto, maka Culling Game akan berakhir. Alasannya karena pada saat itu Sukuna sudah merasuki Megumi dan Sukuna sedang bekerja sama dengan Kenjaku. Dan keenam peraturan tersebut adalah peraturan tambahan yang dibuat oleh para player Culling Game. Dan demikian adalah beberapa pembahasan tentang penjelasan lengkap permainan Culling Game yang akan diciptakan Kenjaku setelah pertempuran di Shibuya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.